Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Kurnia Ramadana dari Prodi D3 Reka Medis akan menjelaskan materi tentang gangguan sistem pencernaan sebagai tugas dari Bu Rizkia Dewi Arin. Langsung saja ke materi sistem digestif pada sistem gangguan pencernaan. 1. Gangguan pada mulut, yaitu parotitis atau gondong, terjadi karena infeksi pada kelenjar parotis. Penyebabnya virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau glandula parotis. Akibatnya kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Serofatalmia, gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya gangguan penyakit pada pusat ludah saraf pembawa rangsang ludah atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyebab lain, rasa takut atau cemas, depresi, tumor otak, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Cara penyembuhan penyakit parotis. Penderita harusnya banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri atau antipiretik dan analgesik, misalnya paracetamol. Penyembuhan penyakit pada serotosmia. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan makan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, dilakukan dengan operasi. Yang kedua, penyakit pada esofagus. 1. Akalesia, ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya kegagalan sphincter esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Yang kedua, esofagitis, keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya reflux gastroesofageal atau keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Ketiga, karsinoma esofagus, pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Dari tumor ganas 60% adalah dari jenis karsinoma sel squamosa atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis yang tersebar merata pada seluruh esofagus. 40% adalah adenokarsima atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus bagian distal bawah. 4. Gastroesophagus reflux, peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Reflux berlebihan dapat terjadi karena sphincter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Kekambuhan reflux tampak meningkat sesuai penambahan usia. Ketiga, gangguan pada lambung. 1. Gastritis, radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Kedua, kolik, rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Ketiga, tukak lambung, luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Akibatnya HCl berlebih. 4. Peritonitis, peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, misalnya appendicitis, salpingitis, atau peradangan pada saluran tuba Fallopi. Perforasi ulkus gastroduodenal atau pecahnya luka pada dinding lambung dan duodenum. Ruptra
atau robeknya saluran cerna, komplikasi pasca operasi, iritasi kimiawi, atau dari luka tembus abdomen. Cara mengobati tukak lambung dengan antibiotik untuk membunuh bakteri. Obat-obatan yang disebut dengan proton pump inhibitor atau PPI untuk mengurangi produksi HCI. PPI derivat benzimidazol yang bekerja pada bagian sekretori sel-sel parietal lambung dan berikatan dengan saluran ion H+ atau K+, ATPase atau pompa proton. Peritonitis memasukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Pendarahan pada lambung sering dapat dihentikan melalui endoskopi. Endoskopi adalah metode untuk melihat bagian di dalam tubuh menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil di ujungnya. 4. Gangguan pada usus. 1. Apendiksitis. Radang pada appendix terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi appendix menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Penyembuhan penyakit gastritis, yaitu antasida diperlukan untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Antasida yaitu zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Penyembuhan penyakit appendisitis, pembedahan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek, putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah, atau peradangan pada selaput rongga perut atau peritonitis. Selanjutnya, gangguan pada usus. Pertama, diare. Proses defekasi terlalu sering dengan fases yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyebabnya, pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Penyebab lainnya, bakteri kolera atau diare akut, atau bakteri Vibrio cholerae. Bakteri lain seperti Bacillus, patogen usus besar, makan makanan yang asam, pedas, atau bersantan, atau konsumsi alkohol berlebihan karena membuat usus kaget. Yang kedua, sembelit atau konstipasi. Defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebabnya, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat atau sayur dan buah. Pencegahannya, dianjurkan untuk buang air besar terlalu teratur tiap hari dan banyak makan sayuran dan buah-buahan. Penyembuhan penyakit diare yaitu dengan cara pemberian oralit pada penderita 3 kali sehari. Pemeriksaan ke dokter. Penyembuhan penyakit sembelit yaitu dengan cara memakan makanan yang mengandung serat tinggi, memberikan suplai obat pada penderita. Selanjutnya, penyakit pada pankreas. 1. Pankreatitis. Peradangan pada pankreas yaitu ada 2. Pertama, pankreasitis akut atau berlangsung cepat. Yang kedua, pankreasitis kronis atau berlangsung lama. Penyebab umum, alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk, kematian 70% sampai 90%. Dan bahayanya, kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Penyakit pada sistem digestif yang lainnya, yaitu salmonella, gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebabnya, bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus dan Clostridium tetani atau kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Yang kedua, Clostridium. Bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa.